Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alindia Naimah Rabiatul Adawiyah dan saya di sini akan menjelaskan tentang materi informasi, tukar informasi dari yang berjudul Sistem Informasi Radiologi dan Perkembangan Terbaru dalam Sistem Informasi Kesehatan. Baiklah, yang pertama adalah Sistem Informasi Radiologi. Radiologi Information System atau RIS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung alur kerja operasional dan analisis bisnis dalam Departemen Radiologi. Radiologi Informasi System juga digunakan sebagai tempat penyimpanan data pasien, laporan, dan berkontribusi dalam pencatatan data pasien secara elektronik. SIR meliputi beberapa komponen, yaitu perangkat keras seperti mesin pencitraan, komputer, dan perangkat mobile. Perangkat lunak pada SIR meliputi aplikasi untuk pemrosesan dan visualisasi citra, aplikasi untuk pengolahan data pasien, dan aplikasi untuk manajemen informasi. Sedangkan database pada SIR berisi informasi pasien, hasil diagnosis, dan terkait informasi lainnya. Fungsi dari sistem informasi radiologi yang pertama ada pencatatan dan penyimpanan data pasien. Hal ini memudahkan akses untuk pertukaran data pasien antar dokter radiologi dan dokter lainnya. Kemudian ada prosesan citra radiologi. SIR menyediakan aplikasi untuk pemrosesan citra radiologi yang memungkinkan dokter radiologi untuk menganalisis citra radiologi dan mempercepat waktu diagnosis. Yang ketiga ada manajemen informasi. SIR menyediakan aplikasi untuk manajemen informasi pasien, termasuk rekam medis, jadwal pemeriksaan, dan hasil diagnosis. Kemudian ada sistem integrasi, dapat diinteraksi dengan sistem informasi kesehatan lainnya, seperti sistem informasi laboratorium, sistem informasi medis, dan sistem informasi farmasi. Berbagai modul sistem informasi radiologi. Yang pertama ada modul pendaftaran pasien, yang digunakan untuk menginputkan antara data pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan informasi lain yang relevan. Kemudian ada yang kedua, modul jadwal dan pemeriksaan, digunakan untuk mengatur jadwal pemeriksaan radiologi dan menentukan modul jenis pemeriksaan yang akan dilakukan pada pasien. Yang ketiga ada modul acuan dan akses. Modul ini digunakan untuk mengolah arsip data radiologi seperti citra dan laporan hasil pemeriksaan. Modul ini juga dapat memastikan bahwa citra radiologi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Yang keempat ada modul analisis data radiologi. Modul ini memungkinkan analisis data radiologi secara otomatis atau manual. Beberapa fitur yang tersedia antara lain pengukuran dan penghitungan otomatis serta analisis citra. Yang kelima ada modul pelaporan, digunakan untuk membuat laporan hasil pemeriksaan radiologi yang dihasilkan oleh dokter radiologi. Yang keenam adalah modul manajemen stok bahan kimia, yang digunakan untuk mengelola stok bahan kimia yang digunakan untuk pemeriksaan radiologi seperti X-ray dan CT scan. Tantangan implementasi yaitu yang pertama biaya implementasi yang tinggi dan yang menyebabkan investasi yang signifikan, terutama dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang diperlukan. Yang kedua ada masalah kepatuhan data, yaitu memastikan integritas dan kepatuhan data. SIR harus memenuhi semua persyaratan regulasi dan kebijakan organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan data radiologi. Yang ketiga ada tantangan teknis dan menerapkan sistem informasi radiologi yang memerlukan pengetahuan teknis yang luas. Tenaga ahli dalam bidang radiologi dan teknologi informasi harus bekerja sama untuk memastikan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, keras, dan peralatan radiologi berinteraksi dengan baik. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang sistem informasi radiologi. Beberapa staf kesehatan mungkin tidak terbiasa dengan sistem informasi radiologi atau bahkan pernah menggunakannya. Kembangan terbaru dalam SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Yang berikut beberapa adalah contohnya, itu ada perkembangan dalam sistem telemedicine dan telehealth. Telehealth telah menjadi tren dalam sistem informasi kesehatan yang semakin populer di tahun-tahun terakhir. Dengan adanya komunikasi yang semakin maju, pasien dapat melakukan konsultasi dengan dokter melalui video conference atau aplikasi chatting. Yang kedua ada teknologi Internet of Things atau IoT, atau Internet of Things, mulai digunakan di sistem informasi kesehatan untuk memonitor kesehatan pasien secara real time dengan menggunakan perangkat seperti wearable device, alat pengukur tekanan darah, dan lain sebagainya. Informasi dapat langsung dikirim ke sistem informasi kesehatan. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML telah banyak digunakan dalam sistem informasi kesehatan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat. Yang keempat ada Cloud Computing menjadi alternatif penyimpanan data medis yang semakin populer di kalangan rumah sakit dan klinik. Dengan menyimpan data di cloud, informasi dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat yang berbeda. Kemudian ada blockchain, yaitu dengan menggunakan blockchain,
blockchain, data medis dapat disimpan secara terdesentralisasi dan dienkripsi dengan aman. Tren dan masa depan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi dalam sistem kesehatan. Yang kedua, perkembangan dalam interoperabilitas dan standarisasi. Yang ketiga, ada penggunaan peningkatan peran pasien. Itu perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan peran pasien untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan peran kesehatan mereka sendiri, seperti memantau kondisi kesehatan mereka melalui perangkat wearable atau aplikasi kesehatan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan. Tantangan-tantangan dalam implementasi yaitu yang pertama ada keamanan dan privasi data, seperti data sensitif yang harus dijaga kesaksiannya. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua ada interoperabilitas dan standarisasi, terutama karena berbagai platform yang digunakan. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran. Pengembangan sistem informasi kesehatan membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan dan peningkatan. Yang terakhir adalah kesulitan dalam adopsi teknologi. Adopsi teknologi dalam sistem informasi kesehatan dapat menjadi tantangan, terutama pada tenaga kesehatan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Berbagai peluang pengembangan atau sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Kedua, peningkatan kolaborasi dan koordinasi. Yang ketiga, ada peningkatan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada 4, kemajuan teknologi. Yang kelima, ada perluasan jaringan pelayanan kesehatan. Implikasi sosial dan ekonomi dari perkembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga medis. Yang keempat, meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk kasus yang dapat saya temukan yaitu ada di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan mengalami masalah dalam sistem informasi radiologi di mana data pasien belum terintegrasi antara pasien CNS dan alat mobilitas radiologi. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan ketidakefisienan dalam pengolahan data hasil pemeriksaan. Solusinya adalah rumah sakit merancang sistem informasi radiologi berbasis web dengan metode FAST yang memungkinkan integrasi antara SIM RS dan alat modalitas. Sistem ini juga dilengkapi dengan radiologi sehingga hasil pemeriksaan dapat diakses secara online. Kemudian ada hasil, yaitu sistem ini mempercepat proses pelayanan radiologi, mengurangi kesalahan yang data, dan meningkatkan aksesibilitas hasil pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis. Kesimpulan yang dapat diambil dari tersebut adalah dengan PCIS, radiologi dapat dengan cepat dan mudah mengakses gambar medis secara digital dan memperbesar gambar untuk melihat detail yang lebih jelas. Hasil gambar medis dapat diakses oleh dokter yang berbeda di berbagai lokasi melalui jaringan komputer sehingga mempermudah kolaborasi dan konsultasi antara pasien dan dokter spesialis. Kemudian ada pengembangan sistem informasi kesehatan juga memiliki beberapa implikasi negatif seperti masalah privasi dan keamanan data kesehatan, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial atau teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi kesehatan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mengatasi implikasi negatif yang muncul. Berikut adalah berbagai referensi yang dapat saya cantumkan. Jika seperti yang itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.